Iya, alhamdulillah bersyukur banget lah karena satu hal yang menurut aku ini prestasinya tuh bukan hanya prestasi duniawi aja, tapi dia bisa nunjukin ini tuh prestasi yang insya Allah bisa nyelamatin dia dunia dan akhirat gitu, karena ternyata juga nggak mudah untuk sekolah ngambil ilmu tahfiz yang ternyata hampir setengah harinya itu menghafal gitu. Ya mungkin saat aku kecil dulu juga kita ngafalin Quran, tapi dengan kondisi dulu tuh berbeda kan, gadget nggak ada, terus tontonan mungkin masih sedikit gitu. Kalau sekarang kan kayak godaannya banyak. Jadi kalau misalkan kalau lagi ngobrol gitu sesama teman-temannya Raska gitu, godaan mereka kan handphone, nyaksiin hal-hal yang entertain aja bisa ngeganggu hafalan gitu. Tapi alhamdulillah Raska di 3 tahun SMP-nya itu bisa capai target karena di sekolahnya tuh kan ditargetin minimal hafal 10 juz gitu. Jadi dia capai target ya, Masya Allah banget lah ya, bersyukur banget, itu kayak rezeki dari Allah yang buat aku kayak kalau Allah kasih ujian tuh yang lain tuh buat aku kayak gak sebanding dengan apa yang Allah kasih lah gitu. Tapi lulus SMA? SMP lulus karena kan dia sebetulnya kayak kejuruan kan. Jadi SMP-nya tetap sekolah belajar semua mata pelajaran, tapi kejuruannya itu di ilmu tahfiz gitu. Jadi setengah harinya dia menghafal Quran gitu. Dan Raska memang kalau seingat aku Raska sempat remedial karena kalau di ujian tahfiz itu kan nggak hanya sekedar hafal, tapi dia harus ada penilaiannya kayak panjang pendeknya, harkatnya, tanwin, tajwid dan lain-lain, ada penilaian lain gitu. Dan ya wajar banget lah buat aku, dan aku nggak pernah kayak gimana sih kak, kamu nggak lulus nih, temen kamu yang ini lulus, nggak pernah gitu, karena setiap anak kan berbeda-beda. Dia udah mau ngambil ilmu hafiz Quran aja tuh udah ya Allah, udah Masya Allah banget. Kayak aku sebagai orang tua tuh tamparan lah buat aku gitu, karena mungkin aku juga sebagai orang tua banyak kekurangannya, masih belum bisa jadi ibu yang soleha, tapi pasti Raska itu turun dari aku solehnya gitu, pastilah, dari mana lagi kalau bukan dari orang tua. Cuman belum pakai kerudung aja pemirsa ya, doain aja gitu. Cuman ya bersyukur banget lah Mas, kayak kemarin lulus nyaksiin. Ada juga temannya Raska yang hafalnya di SMP sampai 20 juz. Itu mungkin aku sih suka kayak, kak teman kamu Masya Allah banget ya bisa sampai 20 juz. Iya aku aja ini susah banget bun, pala aku mau pecah, pakai bahasa istilah anak sekarang, pala aku mau pecah tiap hari ngafalin harus lembar gitu. Jadi kayak ya alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang dia lakuin, susah payahnya, lelahnya dia menjadi lillah. Dan itu kan setiap kali dia ngafalin Quran, dia baca Quran aja tuh pahalanya bukan hanya untuk dia, tapi buat keluarga, buat orang tua, itu Masya Allah banget lah. Tapi memang diarahkan untuk ke sekolah agama atau memang? Ya kan emang turunan soleh kan, jadi emang ya amin. Enggak, tapi memang gini, aku kan sering cerita ya, kalau aku tuh dulu waktu ngidam Raska sama ngidam Nadeva tuh berbeda. Waktu ngidam Raska aku tuh baca Quran sampai hatam, belajar matematika gitu. Jadi pas anaknya lahir, tiba-tiba dia masuk SD juga, itu SD kan memang sekolah Islam yang dia itu selama 6 tahun harus target 1 juz 30. Dari situ akhirnya lanjut, diberikan pokoknya kayak Allah tuh mudahin aja jalannya gitu. Di Raska itu kan sekolah di Purwakarta sama ayahnya. Jadi memang aku enggak sih full day. Jadi dia berangkat pagi pulang maghrib. Enggak yang pesantren gitu. Itu buat aku juga udah jalannya Allah aja untuk Raska tuh nerusin itu gitu. Jadi bukan diarahin, tapi lebih kayak aku semangatin. Aku bilang, Raska ini apa yang udah kamu lakuin aja ini udah baik banget. Kamu mau kayak gini aja, kamu tahu nggak ini setiap harinya tuh ada pahalanya. Dan insya Allah kalau kamu terbiasa, jadinya banyak hal loh Mas. Jadi kayak banyak hal dia tuh. Ketika Raska tuh dapat banyak job misalnya di stasiun TV, dia harus perform nyanyi. Itu bagi dia tuh kayak semudah itu dia ngafalin lagu gitu. Karena dia udah terbiasa ngafalin Quran aja, buat dia tuh dia mampu, dia coba kuasain. Jadi ketika dia ada job harus tiba-tiba Raska kamu besok nyanyi 2 lagu Jawa ini. Sedang anak sekarang kan mungkin lagu ambyar belum pernah denger, tapi dia mudah ngafal, jadinya itu kayak banyak hal lah. Terus jadi kayak aku juga sering
jadi dinasehatin dia. Aku nggak ada masalah sih karena aku nggak pernah lihat siapa yang nasehatin, tapi apa isi nasehatnya gitu. Jadi ya bersyukur banget Tapi gitu. tipe yang seperti apa sih Rasa sendiri teh? Kan dia juga kerja juga, nyanyi. Pusingnya sempet tanya gak sih? Enggak, Raska tuh menurut aku tipikalnya balance gitu. Dia tuh balance, anak yang main juga. Raska tuh banyak main juga, gaul juga. Tapi dia tetap dia tahu itu tanggung jawabnya dia gitu. Makanya sebenarnya mungkin aku nggak pernah kayak kau ini dong hafalin terus. Jadi ya aku ngerasa kayak balance lah hidup lah kan. Walaupun dia mengejar akhirat, tapi kan dia masih di dunia, jadi dia juga harus menikmati dunia. Artinya dia masih suka main sama temen, pulang sekolah juga. Kadang nih misalnya ngaji nih, guru ngajinya udah datang sampai rumah gitu. Kadang dianya baru capek jadi gantian, Nadeva dulu yang ngaji gitu. Ya bersyukurnya gitu, dia tetap main, tapi di satu sisi dia tetap harus agamanya harus terus aku jaga, harus aku awasin lah gitu. Melanjutkan lagi sekolah Islam lagi atau Iya. dia mau sekolah apa gitu? Ya, US gitu teh? enggak. Jadi dia sekarang kan pindah Jakarta. Jadi sekarang aku udah tinggal bareng Raska dan ya sekolah Islam lagi, sekolah agama lagi. Gitu. Jadi memang cukup lama waktu SMP 3 tahun ya di sana. Jadi Dari SD kan, dari SD sampai SMP berapa? 9 tahun ya, 9 tahun LDR. Sekarang bareng ya seneng lah jagoan aku di Jakarta. Jadi Nadeva tuh ada yang jagain juga lah abangnya. Nadeva juga kalau ngaji juga masih sama kakaknya gitu. Jadi alhamdulillah ada guru ngaji gratis deh, abangnya sendiri. mungkin terakhir deh. Seperti apa sih teh kan kalau seorang orang tua apalagi ibu nih punya anak laki-laki, doa Ya. itu kan sampai kan nah merasa bangga maksudnya beda sendiri nggak sih gitu. Alhamdulillah gitu tanpa harus aku keras untuk ajarin anak untuk mengaji, untuk mengenal agama, tapi Rasa sendiri sudah Ya nggak mungkin ada juga ada mungkin kali ya anak yang inisiatif, tapi kayaknya hampir semua orang tua pasti gimana pun tuh tetap dipaksa kok diarahin gitu. Karena aku ngerasa dulu setiap kali siang dibangunin sama mama aku buat ngaji, itu aku ngeluh. Belum lagi perjalanan aku dipatok ayam, pernah Mas, itu pengalaman yang kayak dipatok ayam terus harusnya gue tidur siang, tapi ternyata makasihnya itu sekarang tuh kayak aku bisa ngaji, aku bisa baca Quran, itu rasa syukur yang kayak ternyata dulu orang tua kita maksain kita bencinya kayak gimana, tapi setelah kita sadar itu pasti makasih banget sama kita gitu. jadi ada makna sendiri ya. Iyalah, jadi mendingan sekarang kita arahin, kita bentuk, begitu pondasinya udah kuat, pondasi imannya juga kuat, dia nggak perlu diingetin buat sholat, dia denger azan udah sholat tuh udah. Jadinya istilah kata akhirnya aku memetik buah dari kesabaran aku, akhirnya inilah reward yang mungkin dikasih buat aku gitu. Gitu, terima kasih.